Request lagu dong, kau bisa menggauli siapa yang kau kehendaki. Nggak ada Bang Topan lagu itu di sini. Kita tidak menerima lagu-lagu seperti itu. Kopi luwak ke? Tak, bukan kopi luwak. Toraja, Toraja. Waalaikumsalam Kak Ima. Kopi Kalosi ya, hadir ya. Jadi teman-teman Kristen, kalian itu jangan dipengaruhi oleh opini-opini, narasi-narasi ya. Tapi aku bisa memahami sih, karena kalian kan hatinya masih tertutup. Kalian tidak mau belajar, kalian hanya mendengar, tidak mau mencari gitu loh. Coba kamu tanya dong, Bu, debat berani nggak? Oh, bukan masalah berani atau nggak berani. Kamu jangan bertanya tentang nyali saya, ya. Masalahnya orang yang saya debat ini orang bodoh apa orang pinter gitu loh. Kalau orang yang cuma pengen menghujat, mengacak-acak, tidak mau berbicara tentang data, terus udah ada datanya logical fallacy, itu namanya saya yang bodoh. Saya menghadapi orang retardasi mental gitu loh. Itu orang yang mempermalukan dirinya sendiri loh. Dari orang itu dilihat ya bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berpenampilan. Bukan kita pengen dipuji orang, tidak. Kita berdandan cantik, kita berdandan rapih, wangi untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. No, paham nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tak satu pun keturunan para nabi-nabi terdahulu mengikuti suri teladan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Well, Nabi Muhammad nabi terakhir. Kalau suri teladan itu kita mengikuti yang sebelumnya. Gimana sih? Justru Rasulullah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ajarannya apa Nabi Ibrahim? Ajaran yang lurus, yang hanif. Dan dia bukan orang yang musyrik loh. Wa makana Ibrahimi wa makana Ibrahima Yahudiyan wala Nasraniyan. Dan Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan Nasrani. Ya, tetapi dia adalah orang yang lurus dan dia adalah orang yang berlepas diri dari kesyirikan. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Teman-teman, gini loh. Gini ya, untuk teman-teman Kristen yang membaca hadis, membaca Quran, kemudian menafsirkan dengan penafsiran sendiri, itu namanya apa? Gitu loh. Kalian itu ribut banget ya. Kalian pada kangen apa sama aku? Dibilang gua ngedabrus lah, gua ngoceh ini, tapi kalian stay di sini. Bilang aja lu cinta sama gua. Bilang aja kalian suka sama aku, benci kan? Beda-beda cinta. Nggak apa-apa. Silakan aja lah kalian ngomong kayak gitu. Mungkin emosi kalian itu bisa bahagia kalau udah mencaci, memaki saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Surga esek-esek apa sih surga esek-esek? Kalian itu apa sih kalau ngomong? Kalian cuma sebegitu doang pengetahuannya. Surga esek-esek, kalau ngomong kayak gitu bahasanya ya. Sayang bahasa kalian seperti itu ya. Aduh. Wajahmu bukan wajah penghujat. Emang bukan. Emang aku nggak pernah menghujat, insya Allah. Aku kan kapasitasnya menjawab. Kalian mau nanya apa? Aku rasa harus bisa dibedakan ya antara diskusi dan debat. Kalau debat itu untuk apa sih? Debat itu untuk mencari kebenaran atau mencari pembenaran? Bentar lagi kayak Rifa jadi penghujat. Masa? Rifa bukan penghujat lah. Dia menjawab sesuai dengan kapasitasnya. Setiap orang mengambil dengan gayanya masing-masing, kayak Bang Blender gitu loh. Terus masa kayak kita ini kan kayak di sebuah arena apa ya, let's say peperangan pemikiran gitu. Nah, ada yang dengan cara yang keras, ada yang dengan cara yang biasa-biasa aja, ada yang dengan cara yang lembut, beda-beda lah.
Kak Aisyah, terima kasih Kak Aisyah. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghujatlah, memaki, memfitnah. Mana ada? Kamu kali di sini pagi-pagi udah menghujat gua, udah ngomong ini itu, udah fitnah gua ini itu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kalian memang hobinya seperti itu. Kalian bahagia pagi-pagi. Belum pada ngopi kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang bilang aku penghujat gitu, mana video aku menghujat? Mana? Kamu bisa buktikan aku menghujat? Yang PNS kalungan yang panas, oh ya. Enggak gini loh. Kalau kalian merasa aku menghujat, laporkan sayang, laporkan. Ada kantor polisi terdekat, bawa video saya. Ini orang menghujat, tangkap tuh si Sarah, tangkap, nggak apa-apa. Ini kan negara hukum, kita sedang berada di ranah debat, ranah diskusi lintas agama gitu loh. Kita membuka kitab suci, kita membuka data gitu kan. Dan saya nggak akan kabur kemana-mana, saya nggak akan pergi ke negara-negara tertentu. Kalau saya sudah sering saya katakan bahwa saya tidak pernah menguasai Bible. Saya tidak pernah menguasai Bible. Tapi kalau misalkan tahu, mungkin tahu aja, sekedar tahu ya. Itu pun bukan yang hafal gitu. Enggak. Saya tidak pernah tertarik gitu. Jujur aja teman-teman, saya nggak pernah tertarik belajar Bible, dan saya tidak pernah ya cuma sekedar baca gitu. Udah selesai gitu. Saya lebih tertarik mendalami Al-Qur'an gitu. Saya lebih tertarik mendalami, oh ini kenapa ini begini ya gitu loh. Mendalami tafsirnya karena ada banyak tafsir gitu kan, ada beberapa gitu loh. Terus saya lebih tertarik mempelajari ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah gitu. Jadi kalau misalkan aku dibilang ada juga nih fitnah ya teman-teman ya, ada yang fitnah, ada yang bilang kamu mualaf palsu. Well, lihat dari semenjak saya masuk TikTok, dari semenjak saya masuk di room English, sebelum masuk dunia debat, saya tidak pernah mengatakan saya mualaf. Insya Allah sependek ingatan saya, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya mualaf gitu ya. Saya tidak pernah mengaku saya seorang mualaf gitu. Emang sejarah bener dari kamu, Wolfman. Kamu cuma bisa ngomong doang di sini. Kamu nggak berani menampakkan muka kamu, nggak berani menampakkan nama asli kamu. Kenapa? Lihat aku dong, perempuan yang katanya akalnya separoh, tapi aku berani memperlihatkan wajahku. Kenapa? Kamu jelek ya? Pastilah. Halo Banyuwangi. Jadi fitnah apapun yang kalian lemparkan ya udah nggak apa-apa. Semoga menjadi penghapus dengan aku bersabar menghadapi fitnah-fitnah kalian. Semoga aku menjadi pahala kesabaran buat aku menghadapi kalian, karena aku menilai kalian itu adalah orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang belum tahu. Wajarlah kalian benci, wajar kalian mengatakan hal seperti itu. Tetapi kalau kalian tidak pernah mau belajar, ya itu namanya kurang ajar, ya kan? Bunuh cicak dapat pahala, emang kenapa? Emang kenapa masalahnya? What's the problem? Bundaku cantik seperti bidadari. Well, terima kasih atas kuasa TikTok ini ya. Masya Allah, kuasa filter. Halo Palembang.
Palembang, kalau aku di Palembang, aku pernah ke Palembang, aku pernah ke Oku, aku pernah ke Oki, aku pernah ke Palembang kotanya itu. Membunuh cicak kok pahala, dasar ajaran dongeng. Iya nggak apa-apa. Kamu tahu nggak pernyataan kamu dongeng semua segala macam tuh udah ada, udah Allah kasih tahu. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, aku tuh tidak pernah kaget-kaget, tidak pernah surprise gitu dengan statement-statement yang seperti itu. Karena apa? Ternyata Allah itu sudah ngasih tahu bagaimana karakter mereka, karakter orang Yahudi, karakter orang Nasrani, karakter orang kafir, orang munafik, orang fasik, itu udah dikasih tahu semua gitu loh. Sudah dikasih tahu semua. Jadi nggak heran pernyataan mereka yang mengatakan Al-Quran adalah dongeng udah ada, pernyataan mereka mengatakan Rasulullah itu adalah orang gila udah ada. Itu di surat Al-Hijr ayat 6. Jadi kalian tuh jangan mempermalukan diri kamu, apalagi di depan aku ya. Jangan pernah sekali-kali kalian berani-beraninya sok-sok pinter di depan gue ya, ngaku-ngaku pinter, ngaku-ngaku bisa, nanti gue permalukan kamu ya. Kemarin itu ada berapa hari yang lalu aku di roomnya siapa gitu, ada Oten naik, terus ngomong, udahlah katanya, saya ini masuk dunia debat di Indonesia, di luar negeri, di semuanya. Orang tuh banyak murtad, Kristen tuh udah menang. Saya bilang, iya katanya, sekarang orang-orang pada ini, udah kita nih udah menang, iya. Terus apalagi Pak gitu. Oh dia marah-marah. Iya kamu ngapain gini? Loh katanya udah menang, terus marah-marah ya salam. Dia marah-marah kayak gitu aja emosi, gitu orang menang. Psikologisnya orang menang tuh bahagia, bukan marah. Gimana sih? Psikologisnya orang menang itu tidak akan ngomong gue menang, nggak akan. Tidak perlu berbicara gue menang, gue juara 1, gue hebat, nggak akan ngomong kayak gitu. Itu psikologis yang terbalik namanya kayak gitu. Justru dia merasa kalah, makanya dia ngomong kayak gitu, apalagi sampai marah-marah. Ya salam. Menangis ya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang ngomong nanti palsu. Waalaikumsalam Mbak Sri. Wolfman, coba kamu naik dong. Kamu naik, aku pengen denger suara kamu. Aku pengen tahu, kamu nabi palsu tuh kayak mana nabi palsu itu? Nikahin bocil umur 6 tahun, sadis. Well, teman-teman, nih ya, aku nggak akan bosan-bosannya. Kalian itu, kalau melihat sesuatu, dilihat dulu, itu abad keberapa. Ya, pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, Ibu Aisyah di abad ke-7, itu bukan suatu hal yang aneh. Karena pernikahan di abad 7 kita tidak bisa samakan dengan pernikahan di abad sekarang. Yang kedua, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir di zaman itu nggak ada yang komplain. Orang Yahudi juga nggak ada yang komplain, orang Nasrani nggak ada yang komplain tentang pernikahan Rasulullah dengan Ibu Aisyah. Kapan masalah itu datang? Istilah PDF itu ya, istilah PDF itu datang di abad 18 gitu. Terus kalian dengan kurang ajarnya menyamakan Nabi saya, menyamakan Rasulullah dengan orang-orang PDF itu. Kenyataannya yang berpenyakit seperti itu tuh dari kaum kamu, tahu nggak? Gitu. Mau abad keberapa aja itu tetap sadis. Oh iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbakku? Kabar baik Neng. Gimana? Kok suaranya agak bindeng? Belum selesai batuknya. Baru bangun tidur. Oh. Ini Baru siapa tidur. yang? Hah? Baru tidur lagi tadi, ketiduran. Tidur lagi. Omo, coba kita naikin Omo ini siapa? Halo. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
Kristen atau Muslim? Muslim, Mbak. Oh iya, Alhamdulillah. ada yang mau disampaikan, Bang Omo? Saya menyampaikan selamat pagi, assalamualaikum buat saudara-saudara saya di Sukabumi semua di acara ini selalu ya. Dan saya mau menyampaikan apa ya, bukannya ini, Mbak, hanya sekedar apa ya. Begini, saya sangat bingung dengan saudara-saudara kita Kristen ya, Mbak ya. Nggak usah bingung, pegangan aja pegangan, nggak usah bingung. Kita emang begitu. Bingungnya begini, Pak. Ketika kita menyampaikan kebenaran dari Bible gitu ya, lalu kita dianggapnya menghujat, gitu. Menghujat, merendahkan, padahal kita berbicara Bible itu yang sebenarnya, gitu kan, memahami Bible yang sebenarnya. Jadi tidak mensalahartikan. Ketika kita berbicara yang sebenarnya, mereka bilang menghujat, gitu. Padahal kita itu membicarakan isi Bible yang sebenarnya itu karena kita peduli, gitu. Peduli pada saudara-saudara kita Kristen dan peduli sama Yesus. Yesus kan bagian dari salah satu nabi dan rasul yang harus kita diimani, yang kita percaya harus kewajib ya. Nah, juga ketika kita berbicara tentang Yesus yang sebenarnya, kita dibilang jahat gitu. Jadi kita ini sangat peduli, kasihan juga sama saudara-saudara kita Kristen. Itu aja, Pak ya. Semoga mereka memahami Terima Bible kasih. yang baik. Ya. Gitu ya, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Omo. Oke, next. Jadi gini teman-teman, nggak usah bingung, nggak usah bingung. Namanya sekarang gini ya, namanya kita berdakwah, itu kita sudah resiko. Sudah beresiko bahwa kita ini dicaci, dimaki, dihina, difitnah, itu udah biasa ya. Rasulullah itu lebih parah, ancaman fisik ya. Bagaimana kalau kita lihat bagaimana sirah nabawiyah, beliau dilempari kotoran, jalannya dikasih duri, itu nggak seberapa guys. Jadi kalau misalkan kita di sini hanya cuma kayak beginilah cuap-cuap, namanya juga dunia online ya nggak sih? Let's say bahkan sudah dijadikan konten ya, debat ini sudah bisa dijadikan konten dengan dibalut kayak apa, edukasi lah, inilah semua segala macam gitu. Jadi biasa aja lah, nggak usah baper gitu loh. Cuma ada beberapa yang apa namanya, yang memang kalau saya tuh kalau penghujat saya tidak akan naikkan gitu. Karena untuk apa? Saya tidak akan memberikan panggung kepada penghujat. Oke, kita naikkan siapa lagi? Nasril, cool. Halo. Halo, assalamualaikum kakak host. Waalaikumsalam, Nasril. Ada yang mau disampaikan? Ada kakak ada. Silakan. Saya rencananya kemarin kan saya ini mau pindah agama Mau pindah agama kemana? dari Muslim mau ke Kristen. Oh ya. Terus Nah, kenapa nggak jadi? karena mereka itu pakai juru selamat. Tuhannya mereka, dosa apapun yang kita lakukan di dunia ini, ketika meninggoy pasti masuk surga boen atau. Tapi ada tapinya, aku ndak jadi masuk di Kristen itu. Setelah aku buka Bible dan aku mencari Yesus bahwa mengakui dirinya Tuhan, aku baca semuanya isi kitabnya, ndak ada Yesus bilang akulah Tuhan. Cuman dia menyampaikan di situ dia cuman Mesias. Dia Jadi nggak cuman jadi? utusan. Mana nggak jadi aku masuk, Mbak. Enggak, aku pengen tahu, enggak ini. Asalnya bagaimana, kenapa kamu punya keinginan untuk pindah ke Kristen? Ini kan ini pindah keinginan saya mau pindah karena begini, Mbak, karena banyaknya doktrin. Hah? Enggak, karena seringnya lihat debat atau memang ada orang yang datang, Halo, atau Mbak. memang karena Putus-putus, Mbak. ada pengen nikah dengan wanita Kristen atau gimana? Halo. Halo. Bentar katanya tadi. Hah? Halo, Kenapa, Mbak? jaringan, Mbak, jaringan. Hmm.
jaringan kakak. Ada Oke, Tristan oke. di bawah. Turun dulu sebentar, turun dulu. Ada siapa? Ada siapa Mbak Sri? Ada Tristan. Tristan. Tristan itu siapa? Ten. Oten. Dia penghujat bukan Tristan ini? Iya, suka ngomongnya ini menghujat. Tristan. Tristan, kamu di bawah ya sayangnya. Nggak usah naik-naik kalau menghujat ya. Tristan, kamu di bawah aja ya. Saya tidak akan menaikkan penghujat. Kalau mau bertanya, typing dulu kamu mau nanya apa. Tapi kayaknya aku kakak host nyamar itu Oten. Oh ya, Tristan penghujat. Oke, baik. Mm-mm. Mbak Sri belum aku jadikan momo dia, bentar ya. Wait. I will make you moderator here. Manage moderator. Add Sri Kims. Sri Kims. Sri KMS. Ini 05 ya? 01. Aduh banyak banget sih. Sri KMS, oh ya 01 bener. Oke. Oke. Nah, iya udah. Astaga, kok saya semalam. Oh, kalau udah belajar sama Bang Zuma berarti kamu udah pinter. Ya, nggak usah belajar sama aku. Udah sama guru aja udah. Tristan Ahmad itu udah dari zaman 2023, dia itu sering diskusi sama Bang Zuma. Modelnya nggak berubah, begitulah. Ya. Halo, Pak Ahmad Hasan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Maaf ya, saya turunkan berisik dan kelamaan. Yang kelamaan, yang Ibu Wastin. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host izin hadir, Pak Taufik silahkan yang hadir. Kadrun agama hayalan. Kadrun itu apa sih? Heran gua. Kadrun itu apa? Coba jelaskan. Ini siapa? Satulu ini siapa? Sotaulu. Oh, Sotaulu ini Oten ya kayaknya ya. Halo Bang Holik. Kami siap-siap balas lebih kejam. Oh, silakan. Silakan kalau kamu membalas lebih kejam. Itu rupanya ajaran kasih. Katanya ajaran kasih. Gimana sih? Apa Ini ya sih pendeta. mau dia balas? Nggak tahu emang aku. Kadrun itu orang ketemu Yesus di padang gurun. Oh gitu. Dalam mimpi berarti ya. Baru semalam Bu, saya belajar ke Bang Zuma Ustadz Mifa, kok dibilang 2023 katanya. Kakak host salah paham. Oh iya, Injil Barnabas bukan itu ya. Ya. Maaf ya kalau salah paham. Sotaulu. Halo, Sotaulu, selamat pagi. Halo juga. Pagi. Selamat pagi. Ya, ada yang mau disampaikan, Sotaulu? Apa ada mau disampaikan apa ya? Ya kamu naik ke sini mau ngapain? Allah yahdik. Oh. Bilang amin. Bilang Jangan amin. jangan marah-marah dong. Kos gimana? Kos ini suka naik darah aja bawaannya. Sotaulu, ada yang mau disampaikan? Saya mau nyampaikan gimana ya nyampaikannya ya? Boleh Boleh aja. bertanya. Jadi kamu bertanya apa? Nah, bertanya begini. Itu kan saya ini kan Oten. Ya enggak? Nah, Oh ya enggak. Ya enggak tahu lah kamu Oten apa enggak. Kok nanya? Kamu bilang saya ini kan Oten. Ya enggak? Mana gua tahu. I don't know. You are Oten. iya. Kalian kan suka Tuhan Yesus kami itu, kalian bilang kok Oten mempertuhankan manusia gitu. Nah, terus pertanyaan saya nih, mempertuhankan itu apa sih definisinya mempertuhankan? Enggak tahu. Menurut kamu apa?
Oh, kalau nggak tahu ya gimana? Gimana saya mau nanya? Enggak, siapa yang menyatakan statement kamu yang tadi? Coba kamu ulangi statement kamu barusan. Iya, kan gini. Kalian kan mengatakan bahwa orang Kristen itu mempertuhankan manusia gitu. Bener Ya, nggak? Bener nggak? ya benar. Nah, maksud saya mempertuhankan. Nggak, sebentar. Tadi Bapak bilang, kalian kan maksudnya kita, orang Islam sering banget menyatakan bahwa orang Kristen menuhankan manusia. Saya bertanya, Ya. apakah Anda membenarkan statement itu? Iya, benar. Ya udah, saya Tetapi tanya pertanyaan itu, mempertuhankan dalam hal apa? Yang mau Anda tanyakan, kalimat mempertuhankan itu apa kan? Gitu kan? Halo? Halo? Aduh, jangan pause Ya. dong. Nah, bukan tadi ada telepon masuk. nah. Terus saya kan nanya, di benak kalian kata Tuhan itu apa sih definisinya gitu loh, mempertuhan. Jadi Tuhan kan kata dasarnya, mempertuhankan berarti mengikuti apa namanya, menyatakan diri dia itu Tuhan gitu. Ya. Mempertuhan Sekarang saya berarti tanya lagi. saya kalau mempertuhan itu kan berarti saya saya tunduk kepadanya gitu kan. Jadi gini, Kalau udah Pak. tunduk kepadanya berarti ngikuti dia gitu kan, secara mutlak Ya. gitu. Nah di benak Oke, kalian saya jawab. mempertuhan itu apa gitu? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya, Pak. Pak, saya jawab. Bukan. Nih teman-teman. Gini. Jadi gini loh. jawab. Anda setuju nggak? Sebentar. Anda setuju nggak definisi yang Satu saya dulu ini dong. bahwa Satu dulu. mempertuhan Satu. itu adalah mengikuti kehendaknya, mengikuti dia, takluk kepada yang kita tuhankan itu gitu. Kalau Ya, kita kan sebentar, takluk sebentar. tunduk Ya, mengikuti makanya Tuhan Yesus supaya Kristus. menjawab pertanyaan Anda yang kedua, nih saya jelaskan ya. Mempertuhankan itu ketika kita mengatakan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang mana? Yang patut kita sembah, ya, yang kita mintai pertolongan, yang tempat kita bergantung, yang kita dengar dan kita taat patuh atas semua perintahnya. Silakan. Oke. Kalau begitu pertanyaan saya, Anda mematuhi nggak Nabi Anda? Apa? Taat dan patuh nggak pada perkataan Nabi Anda? Nabi Adam perkataannya apa? Nabi Anda? Nabi saya, Nabi Iya. Muhammad. Iya, Iya. iya. Kenapa emang? Ya iya berarti Anda termasuk mempertuhankan itu. Anda tadi kan udah mengakui bahwa patuh dan taat kepada perintahnya. Coba. Dengar dulu. Rasulullah itu menyampaikan kepada kita perintah Allah. Ya, Rasulullah sampaikan kepada kita, makanya kita harus ikut. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Gitu. Aduh, Bapak nih. Bapak kayaknya Bapak Jadi- blow on deh. Jadi kau Bapak ikuti blow itu kan? banget. Enggak. Bapak, ini orang blow on. Jadi dia bertanya, dia mau menunjukkan dirinya pinter. Ngasih definisi ke saya jawab. Terus dia kayak gitu, ya salam. Begitu doang. Blow on banget jadi orang. Ya iya, kita taat sama Rasulullah taat sama Allah. Rasulullah menyampaikan perintah Allah kepada kita, makanya kita harus taat. Gitu dong. Ya, dia pikir kan kita menuhankan Nabi Muhammad. Nggak Padahal ada yang- bukan. Nggak ada yang takut, karena saya ini harus, kalau berpikirnya harus satu frekuensi, harus sama-sama cerdas, baru nanti ketemu. Kalau pola pikirnya kayak gitu, itu sama dengan saya merendahkan diri saya, teman-teman. Iya, emang saya sombong. Emang kenapa? emang gue sombong, emang karena memang gue pinter. Kalau gue blow on, gue nggak akan stay di situ. Paham kalian semua? Kalian itu ya mengatakan saya perempuan, akal separoh. Kalian ngerti nggak? Nih, ini namanya tangan.
Fungsinya apa? Mengambil, memakai, memegang, mengholding. Mata organ nih fungsinya apa? Melihat yang baik-baik. Mulut fungsinya apa? Berkata yang baik-baik. Mungkin memaki juga kayak kalian ya. Hidung fungsinya apa nih? Terus ada namanya otak, fungsinya apa? Berakal, berpikir. Kalian yang selalu mengatakan otak kita separoh, tapi saya dalam berargumen, saya tidak mengedepankan emosi saya. Kenapa Rasulullah mengatakan akal wanita separoh? Karena wanita kebanyakan mengedepankan emosi. Paham nggak? Apalagi dalam hubungan suami istri, wanita selalu mengedepankan emosi. Kalian ngerti nggak? Sampai segitunya sempurnanya ajaran Islam mengatakan bahwa laki-laki itu dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawam. Qawam itu apa sih? Bukan berarti hanya pemimpin, bukan hanya pembimbing, bukan hanya itu, luas. Jadi kalau orang-orang yang naik gini mau mendivem saya dengan cara seperti itu, kamu nggak bisa. Terus nanti kalau kamu bilang kamu kan taat sama Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad Tuhan, terus Rob lah, aduh mundur lagi. Kita nih belajar teman-teman, belajar ya. Saya bisa dikatakan ana Robul Bait, ana Rob fi hadhil bait, ana Rob hadal manzil. Saya pemilik, saya penguasa. Tapi Allah itu Rob juga. Allah itu iya Rob apa? Robbul alamin, penguasa alam semesta. Coba ininya dibuka terus kritis sedikit. Gimana sih? Bener nggak Basri? Iya, itu tadi pengikut Edis. Jadi dia mau mengarahkan bahwa kita itu mengerobkan Nabi Muhammad gitu. Iya, Padahal nanti enggak. Ana Robul Bait, ana Robul Manzil. Aku pemilik rumah ini, aku penguasa rumah ini. Terus masalahnya di mana? Kayak gitu aja nggak ngerti-ngerti. Mana malu, kamu yang malu Eba. Lu aja kalau gua live, kalau gua malu gua udah kemana? Ngapain gua malu? Orang kalian yang salah aja kalian nggak malu, kalian malu-maluin. Kamu malu-maluin, tahu kamu malu-maluin. Mana ada gua malu? Malu tuh kalau beli kopi nggak bisa bayar, gua malu. Ada Oma di bawah, mau dinaikin nggak? Oma bentar Oma, diskusi dulu ya Oma ya. Apa sih? Halo. Halo. Iya, otak setengah. Terus kenapa? Bukan, udah dijawab, kamu nggak paham, nggak ngerti. Mana ada gue marah-marah? Siapa bilang kita punya dua Rob? Gue Robul Manzil, ana Rob fi hadhihi sayyara, ana Rob hadhihi sayyara. Aku pemilik. Kenapa susah banget kayak gitu? Halo. Halo Pak Dulgoni. Ya, assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Pak Dulgoni. Muslim Pak? Muslim, hanya nyimak dari bawah aja Bun, turunkan Bun. Ada yang mau disampaikan? Goni, nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan Pak Dulgoni? Hanya support saja, support apologet Islam. Terima kasih Pak Dulgoni. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman yang typing, yang naik ini ya. Terima kasih, typingan Anda itu menjadi amal baik ya, pemberat kebaikan. Jangan suka maksain deh, jangan suka maksain. Ada Bang Luga. Ada nabi baru kita. Halo. Halo Pak Luga. Salam. Pagi, Pak Luga udah bangun. Pak Luga, apa kabar Pak Luga? Apa kabar? Baik. Baik. Sehat Pak Luga? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Pak Luga? Emang lagi bahas apa sih? Enggak bahas Apa yang apa-apa. menjadi pertanyaannya? Enggak bahas apa-apa, katanya
ini cuma saya jawab typingan aja gitu kan. Terus saya tuh kalau live jarang banget bikin tema, bikin stiker apa, jarang. Saya jarang bikin. Saya jawab apa aja yang bisa saya jawab Oke. gitu. Menurut saya pekerjaan yang harus diselesaikan di akhir zaman ini adalah mengenal Tuhan dan mengenal Yesus. Kita kan sudah hidup dikasih Tuhan makan, minum, udah semua fasilitas dicukupkan. Cuma satu, kita mengenal dengan benar, ya kan? Menurut saya mengenal Tuhan dan Nabi itu terlalu mudah membedakan antara Tuhan dan Nabi. Jadi kalau kita tidak bisa membandingkan mana Tuhan, mana Nabi, mana bos, mana tukang sapu, ya Tuhan udah pasti marah kan sama kita kan. Jadi menurut saya sangat mudah mengenal siapa Yesus dan mengenal siapa Nabi, begitu. Betul sekali Bang. Nah, cara untuk kalau sampai kita gagal mengenal siapa Tuhan, siapa Nabi, Tuhan, aduh, kata Tuhan, kau udah ngabisin beras puluhan tahun, tapi kok nggak bisa sih kenal aku? Sudah aku kasih waktu lama-lama, kok nggak bisa kenal-kenal gitu. Jadi saya membuat suatu formula untuk mengenal dia dengan mudah sekali gitu. Jadi kalau menurut Bang Luga, Yesus tuh Tuhan bukan? Yesus itu kita harus bilang dia adalah anak Allah atau anak Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan, kan jadi pertanyaannya begitu. Tapi kalau kita bilang dia anak Allah, anak berdoa kepada bapaknya wajar. Jadi nggak perlu lagi kita memperdebatkan ketika Yesus berdoa kepada ayahnya. Berdoa itu kan artinya minta, "Pa, mau dong beli es krim," kira-kira begitu kan. Jadi seorang anak meminta kepada bapaknya itu adalah hal yang sangat wajar. Betul? Anak minta kepada bapaknya wajar nggak? "Pa, beliin dong, beli sepeda dong," kan gitu. Nah, kira-kira Yesus adalah anak Tuhan yang meminta kepada bapaknya dalam artian bapak ini bukan arti kiasan. Nah, selama ini kan banyak pendeta juga sebenarnya yang membuat dialog ini bingung. Orang Kristen pendeta itu tidak berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak. Bang Luga, maaf saya potong. Anda itu kan mengklaim diri Anda sebagai Ya. Nah, terus tapi Anda juga dihujat bahwa Anda itu adalah nabi palsu. Tanggapan Anda sendiri gimana, Bang Luga? Kalau misalnya kita punya duit 1 triliun di kantong, lalu orang ngatain kita gembel, kita kan goyang nggak hati kita? Oh, kamu gembel, padahal di kantong kita 1 triliun gitu loh. Jadi itu nggak suatu jadi masalah. Kalau memang kita memang megang 1T, sama juga seperti seorang nabi. Kalau memang dia nabi, mulut bebusa pun ngatain saya nabi palsu, itu tidak akan menggoyangkan saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya sehat walafiat, tambah kaya raya. Sementara orang yang menghujat saya semua jadi gembel. Ada menghilangkan donasi, ada yang dikejar-kejar. Sementara saya betapa enaknya hidup saya sekarang, gitu ya. Apalagi saya juga baru dapat warisan sekitar 100 hektar. Jadi artinya Mungkin dong 100. kalau kita Pinjam 100 Bang. Iya gampang. Lanjut. Bang Holik. Jadi Assalamualaikum Ustazah. ya. Selamat pagi Bang Luga. Iya, selamat pagi. Jadi Nah, kita udah kenal lama Bang Luga, kita tahulah Bang Luga gimana. Betul. Jadi pengakuan saya sebagai nabi itu, kalau saya berbohong, saya akan gentar. Saya mulai akan gugup, akan malu, akan goyang. Tetapi justru Tuhan yang mendorong saya, lo harus ngaku nabi. Kalau lo nggak ngaku nabi, nanti mereka nggak tahu siapa lo. Jadi keinginan doang. Nah, ketika saya ngaku nabi, berarti kan status saya jelas. Nah, syarat nabi apa? Tentu dapat penglihatan. Apakah saya dapat penglihatan? Ya, saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri, malaikat juga menampakkan diri. Tidak sama dengan nabi-nabi yang lain yang juga Tuhan menampakkan diri. Iya, kami berdoa.
Iya, Enggak, betul. Bang Luga kan minta berdoa, minta Tuhan menampakkan diri. Bang Luga lihat Tuhan. Jadi gini, saya memang berkali-kali dalam mimpi, kalau untuk penglihatan itu dia pernah datang, pernah. Kalau penglihatan kan artinya secara langsung. Kalau mimpi itu kan posisi kita sedang Seperti tidur. apa? Jadi Seperti apa dalam mimpi itu tampilannya, Bang Luga? tampilannya tidak jauh dengan seperti yang di foto-foto, tetapi memang jauh lebih tampan karena dia rambut panjang, jubah putih. Dia pernah datang meniupkan nafasnya ke mulut saya. Ketika dia meniupkan nafasnya ke mulut saya itu seperti apa ya? Seperti Simpson yang kuatnya bukan main gitu kan. Jadi ketika saya ditiupkan nafasnya, saya menjadi laki-laki yang sangat kuat. Jadi ada Yang setan-setan kayak besar gini, itu saya kejar. Enggak, kayak gini. Iya betul, betul. Ini. Persis, iya. Tidak jauh dari penampilannya memang seperti itu. Rambut panjang seperti itu. Dan ketika dia menampakkan diri juga dia Seperti ini, bilang dia teman-teman. Tuhan. Seperti ini, teman-teman. Iya, dia bilang dia Tuhan. Dia nggak pernah bilang dia nabi. Seperti itu. Nah, Dia Tuhan, dia bukan nabi gitu. betul. Nabinya Bang Luga, Karena nabinya begini. tetap Bang Luga gitu ya. Iya dong. Masa saya nabi, punya bos nabi, ya, namanya juga selevel berarti kan. Kalau saya nabi, berarti bos saya Tuhan dong, kan gitu. Nah, dari mana kita tahu Yesus itu Tuhan? Pertama begini, kita harus tahu siapa ayah dan ibunya. Nah, kalau ayah ibunya para nabi kan kita udah tahu. Misalnya Daud, bapaknya Isai, Simpson, bapaknya Manoah. Kalau Yesus, ayah kandungnya Bapak, ibunya Roh Kudus. Jadi dari situ kita udah tahu bahwa Yesus itu siapa kedua orang tuanya gitu. Makanya dia disebut anak Allah. Ketika Yesus baptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaannya, anakku yang kukasihi itu ketika ada suara itu, apakah itu anak kiasan atau anak kandung? Jawabannya, Tuhan tidak sedang membohongi manusia dengan dia mengatakan ini adalah anakku, tetapi sebenarnya anak kiasan. Artinya aku mengasihi dia, dia mengasihi aku. Bukan begitu. Memang benar-benar anaknya. Oh gitu. Makanya ketika Yesus ngomong itu selalu bawa-bawa nama bapaknya, dikit-dikit bapakku, kesannya dia doang sama bapaknya dekat banget gitu loh. Makanya dia nggak bisa dibilang nabi gitu. Jadi dari situ kita tahu ketika misalnya Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berat bahasanya itu, nggak percaya aja bisa binasa. Oh, berarti Yesus itu bukan main-main gitu. Omongannya Yesus juga menunjukkan dia anak kandungnya ketika dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga. Sebentar Bang Luga. Ini kan saya lihat di Google, ternyata ada berbagai macam gambar Yesus. Nah, artinya kalau Bang Luga mengklaim bahwa yang datang kepada Bang Luga adalah yang ini aja, yang ini. Bagaimana dengan yang lain? Apakah dia akan gimana itu? Jawabnya gampang. Gampang. Itu kan lukisan orang. Yang digambar foto itu adalah lukisan yang mendekati saja. Sama seperti saya lukis kamu. Tentu saya tidak akan bisa melukis persis wajahnya seperti yang saya lihat dengan mata. Lukisan itu kan mendekati saja, nggak ada lukisan yang benar-benar persis gitu loh. Apalagi mereka itu cuma melukis apa yang dilihat dari gambar. Berbeda kalau mereka melukis yang dilihat depan mata. Artinya gini, Bang Luga mimpi gitu ya. Bang Luga mimpi dan mengklaim bahwa yang datang kepada Bang Luga adalah Tuhan gitu. Tapi setelah dikonfirmasi, oh inilah Tuhan gitu loh. Terus Bang Luga lukis gitu. Bisa jadi nggak bisa. Sayangnya saya tidak bisa melukis. Sayangnya saya tidak pintar melukis. Kalau saya pintar melukis tentu udah saya bikin persis wajahnya seperti yang saya lihat itu. Bentar Bang Holik. Dan biasanya Ya Ustazah. dan ya. Enggak, ini kalau Bang Lugas saya udah kenal lama. Dia kan Kristen Titanium nih, dari Tunggu Titanium. Saya paham betul. Dia udah punya statement kalau Bapak
Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus kan berarti perempuan gitu ya, Bang Luka ya. Iya betul. Berarti harusnya Bang Luka kasih pencerahan ke oten-oten yang ini kan, oten-oten yang Udin Penyok kan ya. Udin Petot, Ya bukan saya Udin, harus Udin Petot. betul, Terhitung Udin betul. Petot, Tapi betul. saya juga harus, ya betul bang. Tapi kan saya Iya. juga kan harus memberikan penjelasan juga kepada orang Muslim juga yang pengen tahu juga kan kalian kan Betul. selalu berdebat tentang siapa Yesus. Jadi saran saya kan saya udah kasih tahu bahwa Yesus itu adalah anak kandungnya Bapa, bukan hamba. Kalau hambanya Bapa itu kan nabi-nabi. Kalau anak kandung kan cuma satu, yaitu Yesus. Apa perbedaan anak kandung dengan hamba? Perbedaannya gampang. Anak kandung itu pewaris satu-satunya surga dan bumi. Makanya ketika Yesus di bumi dia ngomong. Bang Luga, kenapa cuma satu anaknya? Kalau misalkan banyak kan lebih enak. Kalau misalnya Tuhan membuat banyak anak, dia lebih memilih menciptakan daripada dia misalnya saya punya anak nih, saya pengen punya anak banyak juga mungkin bisa aja ya, tetapi Tuhan itu punya keputusan untuk memperbanyak anaknya. Dia tidak perlu punya anak lagi, tetapi dia dengan menjadikan para malaikat menciptakan, dia cuma mau punya banyak pembantu tapi anak satu gitu loh. Dan itu jawabannya. Ya. Pembantunya Jadi ini menurut dibanyakin. Ya, jadi menurut Bang Luga Yesus itu Tuhan gitu loh. Berbeda dengan Unitarian ya, Bang Luga ya. Kalau Unitarian sendiri mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Bang Yesus Luga. Gimana? ciptaan. Iya. Iya, kalau menurut Unitarian, karena Unitarian tidak gagal mereka mengenal siapa ibu kandungnya Yesus, karena dia udah gagal dan tidak ada yang ngajarin, mereka tersesat. Akhirnya karena kelemahan ini, ketika tidak ada seorang ibu, maka kan hati anak nih makin lemah. Akhirnya gampang diombang-ambingkan. Jangan-jangan kayaknya memang dia ciptaannya deh kan gitu. Karena nggak ada ibunya. Coba kalau ada ibunya, maka status Yesus terlalu sangat jelas di kakak. Ayah kandungnya Tuhan, ibu kandungnya Tuhan, anaknya diwajibkan jadi Tuhan. Justru nanti justru dunia yang memaksa saya untuk mentuhankan. Bang Luga, Bang Luga, kalau Bang Luga mengatakan seperti itu, dewa-dewa itu punya anak, punya bapak, punya kakek, punya istri, punya keturunan. Iya. Karena gini, dewa-dewa ini kan dasarnya kan bekas pembantunya Tuhan, bekas malaikat yang jatuh. Mereka pernah tinggal di surga, tapi karena ada pemberontakan oleh Lucifer narik sepertiga. Yang sepertiga inilah yang menjadi dewa di bumi. Mereka itu mantan babunya Tuhan, mantan pembantunya Tuhan. Jadi mereka tahu banget siapa Tuhan. Dilihatnya Tuhan beristri, juga punya istri. Jadi bukan orang jauh, itu bekas semua mantan karyawan. Bang Holik take over dong. Aku mau ini dulu. Bang Luga nih pagi-pagi Bukan begitu saja. Kita udah kenal. Enggak, saya udah pengen lama. ngobrol aja sama Mbak Sarah. Ya. Itu aja sih intinya. Kalau Bang Luka mah no Bukan mau debat, berdebat. udah pasti dia Bukan- titanium bukan mau Bang Luka ya. No Iya. debat kalau dia. Waktu milad api, Bang Luga datang di depan dia duduk. Terus aku Nah, tanya, makanya kan aku kan kenal Mbak Sarah kan dari Mbak Sarah kan banyak ngajak aku ngomong kan waktu di host itu kan. Jadi makanya ini kayaknya seperti yang kemarin orangnya gitu, mau mastiin aja sih. Ternyata benar. pastiin aja beda banget ya Bang Luga ya. Malum lah ini pakai filter Bang Luga. Abang yang aslinya merendah aja. Iya sama kok, maksudnya tetap cantik lah, tetap luar biasa. Bang Luga itu datang sama tim ya Bang ya. Ada 3 orang ya. Ada 3 orang ya Bang ya. Iya, sama temen lah. Ya waktu itu, nih teman-teman waktu itu saya tanya ya kan banyak yang ketika saya mengatakan kita ngundang loh Bang Luga datang, masa sih gitu? Iya, padahal kan Bang Luga katanya menghujat Rasulullah, menghujat Nabi Muhammad masuk neraka. Iya, tapi beliau datang gitu, Bang Luga datang gitu. Aku tanya kan sama Bang Luga, merasa terancam nggak? Waktu aku tanya di situ, Bang Luga jawab enggak katanya. Oh ya malah saya sangat bahagia sekali. Saya terima kasih udah diundang. Benar nggak Bang Luga bilang gitu? Waktu saya tanya. Iya betul. Betul.
Ini ya, jadi teman-teman, kalau pernyataan saya bercerita tentang Bang Luga bisa dikonfirmasi karena saya masih hidup. Tapi saya tidak menjamin statementnya Bang Luga yang barusan ini benar apa enggak. Karena nggak ada yang mau validasi ucapan Bang Luga yang tadi barusan di live itu. Sebenarnya begini loh, Kakak, validasi. ini memang jujur aja saya pun tidak akan bisa melawan Bang Juma, Zakir Naik atau Ustadz Moko Ginta ketika saya belum menemukan sosok Roh Kudus adalah perempuan. Itu akan sangat sulit. Saya sudah 25 tahun berdebat, walaupun saya sepertinya omongannya keras, tapi saya itu masih bisa dipukul jatuh lah gitu ya, walaupun saya masih bangkit lagi. Tetapi ketika saya mulai berdoa meminta kepada Tuhan, di mana sih posisinya supaya perdebatan ini bisa terjawab gitu loh kan. Nah disitulah Tuhan mengarahkan saya kepada sosok Roh Kudus, karena kan Yesus kan. Bang Luga sebentar, ada yang mau tanya langsung sama Bang Luga. Assalamualaikum Bang Depi. Boleh, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam Bang Luga dan Ibu Ho, selamat pagi menuju siang. Kristen, Kristen ya. Iya. Boleh. Bang Luga bukan Kristen ya? Ya. Bang Luga bukan Kristen. Ya, saya Kristen, Bos, saya Kristen. Iya, silakan. Oke, silakan. Ya, jadi begini, izin dulu ya, Bos. Saya mau diskusi sama Bang Luga dulu ya. Soalnya Bang Luga ini ya artinya udah mulai kurang waras lagi karena pemahamannya tentang Alkitab sudah amburadul ini ya. Benar-benar keliru. Ya, jadi saya memastikan ya Bang Luga ini apakah masih orang Kristen atau bukan ya. Karena pemahamannya tentang Roh Kudus, dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah wanita. Ya, jadi ini yang perlu saya langsung tanyakan sama Bang Luga. Benar itu Bang Luga, bahwa Bang Luga ini pernah menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah wanita. Oke, gambar yang paling mulia di alam semesta yang tertinggi cuma dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau kamu tidak mengatakan Roh Kudus adalah perempuan, maka akan turun derajatnya jadi binatang. Gambar Roh Kudus seperti apa? Kalau nggak gambar burung atau gambar binatang yang lainnya. Makanya saya tidak mau menggambarkan Roh Kudus di atas level gambarnya seorang perempuan, karena perempuan itu udah gambar yang tertinggi di alam semesta. Tidak ada lagi yang lebih indah dari gambar seorang perempuan. Tapi kalau kamu tidak mengatakan Roh Kudus perempuan, cuma dua pilihan. Kalau nggak angin, burung, atau angin, kembali lagi angin. Nah, silakan kamu bantah. Iya, begini, santai aja kita Bang Luga ya. Artinya biar bisa kita memberikan edukasi ya kepada netizen di bawah ya. Jadi begini Bang Luga. Dari kesimpulan Bang Luga di sini mengatakan bahwa Allah itu punya gender ya. Punya gender artinya sama seperti manusia, sama seperti makhluk, ya kan? Nah, jadi tolong jelaskan sama saya Bang Luga, kata Tuhan Yesus ketika dia double ini ya, doubling ini host. Aku udah mute, aku sudah mute. Nggak tahu siapa yang doubling. Oke. Ya, berarti Bang Luga udah. Oke, Bang Luga tadi ya. 30 menit kita kasih waktu untuk kalian berdua ya. Nanti habis itu gantian. Silakan. Iya, Kalian baik. Coba jelaskan Bang Luga. Catatan tidak ada hujatan ya. Tidak ada hujatan antara kalian. Walaupun kalian Kristen tidak saling menghujat ya. Silakan lanjut. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Kita enggak menghujat di sini. Izin sebentar. Pak Pendeta, Bang Luga, izin. Ini saya mendengar sebentar sedikit. Ini diskusi antara Anda dan Bang Luga ya. Saya mohon, ini tidak ada campur tangan umat Muslim. Umat Muslim tidak ada ikut diskusi saudara-saudara yang terhormat. Jadi saya mohon jangan menyinggung, jangan menyeberang lah gitu ya. Kita kasih ruang, kita kasih panggung, kita kasih biar di bawah dapat edukasi gitu ya. Tapi sebatas iman Pak Pendeta sama
Nabi Luga gitu. Saya mohon Ya, ya. teman-teman, ini Ya. antara Terima kasih. Pak Silakan Devi lanjutkan. dengan Bang Luga ya. Jadi tidak ada Islam. Saya memberikan ruang kepada mereka berdua dulu 30 menit dari sekarang. Silakan. Iya, baik. Saya lanjut ya. Bang Luga, coba jelaskan ya ketika Tuhan Yesus berbicara bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang ada di Injil Yohanes 4 ya ayat 23 dan 24. Coba jelaskan ayat itu Bang Luga. Kamu bacain langsung ayatnya, jangan saya suruh-suruh buka Alkitab. Apa isinya? Oke, saya bacakan ya. Oke, saya bacakan. Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24, beginilah firman Tuhan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, di dalam ayat ini Bang Luga, ya, artinya Allah kita itu adalah Allah roh, ya, artinya keberadaannya adalah roh, ya. Jadi, ya, pertanyaan saya sama Bang Luga, dari mana tadi Bang Luga dapatkan bahwa Roh Kudus itu adalah wanita? Silakan Bang Luga. Kalau disebut Allah adalah roh, itu masih ada penjelasan lanjutan. Gambarnya Allah yang adalah roh itu seperti apa? Kejadian 1 ayat 27. Allah ini kan termasuk Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti ketiga ini dijelaskan gambarnya dalam Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupanya, menurut gambarnya. Berarti gambar Allah cuma dua, yaitu laki dan perempuan, walaupun dia adalah roh. Wahyu 4 ayat 5, aku melihat sebuah tahta di surga, di atasnya duduk sosok seorang. Berarti Tuhan itu ada gambarnya, bukan jadi angin. Yang jadi masalah kan seluruh pendeta di Indonesia menganggap Tuhan itu bentuknya angin, karena roh itu angin. Kamu salah. Allah yang adalah roh itu tetap ada wajahnya, ada matanya. Nabi Musa berkata, Tuhan berkata kepada Nabi Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku. Berarti Allah itu punya wajah. Kalau Allah punya wajah, berarti Roh Kudus juga punya wajah dong. Masa cuma Bapa yang punya wajah? Engkau tidak tahan memandang wajahku, berarti wajah Roh Kudus ada. Ternyata wajah Roh Kudus ini bukan angin, bukan burung, tetapi gambarnya yaitu Kejadian 1 bahwa perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa. Berarti Roh Kudus itu ada rupanya. Ya rupanya wanita cantik lah. Jawab. Ya, baik. Jadi teman-teman Kristen, saudara-saudaraku Kristen, dengarkan ya bagaimana isi otak dari si Luga Tambunan ini ya. Kamu bahasa kamu yang bagus, ya, pendeta goblok. ya, Kamu jadi bahasa kamu yang nggak apa-apa. bagus. Kita belum menghujat di sini, Zuma, Luga, ya kan? Kita belum menghujat di sini, ya. Bahasanya yang Jadi, nggak usah pakai otak. kita belum menghujat di sini, Luga. Udah 5 Izin menit sekali ini ya. lagi, Udah 5 menit. saya kasih peringatan. Izin. Kita Muslim tidak turut campur. Jadi jangan menyeberang ya Pak Pendeta ya. Enggak, Nanti kita kalau- nggak menyeberang, maksudnya santai aja. Kalau sama saya santai aja. Ya. Tapi kalau kurang puas nanti Luga, nanti ke Komalsasi itu kita diskusi. Saya kasih kau kesempatan seluas-luasnya di sana. Oke ya. Kalau di sini Sebentar, kan Pak Pendeta, kita sudah sebentar, dibatasi. Pak Pendeta. Saya minta jangan menyinggung Muslim. Ini kan intern kalian. Silakan beritakan mana yang lebih benar, mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih Kristen. Tapi jangan menyinggung umat Muslim. Kita nggak ada urusan sama Pak Pendeta sama Bang Luga ya. Saya mau sekali lagi. Nanti kalau ada menyeberang kita ya. Langsung Silakan tik aja. Betul. Pertanyaan saya, seperti apa Roh Kudus ada wajahnya nggak? Coba jawab. Roh Kudus punya wajah nggak? Jawab. Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Ya, jadi Roh Punya Kudus wajah itu tidak nggak? punya Jawab. gender, Ditanya punya wajah. ya, tidak punya fisik
Luga Tambunan, punya ya, wajah Allah nggak? itu Punya adalah wajah nggak? roh. Artinya Punya roh wajah nggak? itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau punya wajah itu adalah kata-kata kiasan itu. Ya, itu adalah kata-kata kiasan ya. Jadi Anda itu belajar baik-baik ya di dalam ayat Alkitab ya. Ketika Allah itu dikatakan dia punya wajah ya, itu kata-kata kiasan. Keberadaan Allah kita itu adalah roh. Ya, jadi kenapa di Yohanes di Kejadian 2 itu dikatakan ya, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita ya, bukan dalam arti menunjuk bahwa Allah itu punya fisik, tetapi gambar dan rupa di situ adalah ya, apa namanya itu? Yaitu artinya bahwa manusia itu diciptakan ya seperti Allah, artinya apa? Ya, punya pikiran, ya, punya moral, punya moralitas, punya kehendak bebas, ya. Jadi itulah yang dikatakan segambar dan serupa dengan Allah, bukan secara fisik. Karena kalau Allah kita itu tidak punya fisik, Allah itu roh. Ya, jadi dari sini aja kau sudah gagal paham Luga Tambunan, ya. Oke, cukup. Tidak ada ayat di dalam Alkitab kalau Allah tidak punya fisik. Ya, Wahyu 4 ketika Rasul Yohanes melihat Allah Bapa itu duduk di atas tahta dan dikatakan dia yang duduk di atas tahta nampaknya seperti permata yaspis dan permata sardis. Jadi Tuhan itu ada fisiknya. Ya. Makanya dia menciptakan Adam itu menurut rupa dan gambarnya. Nah, kamu kan hanya sebatas roh, angin. Intinya nggak kelihatan. Ngapain kita nyembah Tuhan yang nggak kelihatan? Jadi kamu mengajarkan Tuhan tidak punya fisik. Roh, kalau roh itu seperti apa? Pasti kau bilang ya nggak terlihat, tidak bisa dirasakan, tidak apa-apain. Itu ajaran kamu. Nah, sebentar, Bang Luga, Bang Depi boleh masuk? Saya boleh masuk? Artinya gini, Bang Luga mengatakan Tuhan itu punya zat, punya bentuk, punya wujud, punya fisik. Kalau Bang Depi bilang betul. enggak, Bang Depi bilang enggak berwujud sama sekali, seperti angin, sebentar, angin. Ya, itu Depi, bedanya. Bentar, Bang Luga meyakini Tuhan itu berwujud. Kalau Bang Depi berwujud atau enggak? Tuhannya? Tidak. Enggak. Oke, silakan lanjut. Kalau Roh Kudus, lanjutkan. Bentar dulu, Bu. Ya, kalau Roh Kudus itu itu tidak pernah punya fisik. Ya, sekalipun ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya, ada Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Apakah burung merpati itulah Roh Kudus? Bukan, tetapi hanya penyataannya, hanya penampakan sementara, artinya berteofani. Ya, berteofani. Kalau Luga Tambunan ini nggak ngerti Alkitab, ini udah stres ini si Luga Tambunan ini. Aslinya seperti apa? Jawab dulu. Bang Depi, tahan emosi. Bang Luga adalah seorang manusia dan sedang mengaku sebagai nabi, dan beliau sedang menyampaikan pendapatnya. Jadi kita nggak boleh mengatakan Bang Luga stres. Ya, walaupun kelihatannya seperti itu. Silakan lanjut. Iya, jadi kan saya begini, aslinya Roh Kudus ini bentuknya seperti apa? Itu yang kau jawab. Kau jangan ngomong sendiri. Aslinya dia kan bukan burung. Aslinya seperti angin, atau seperti ketiadaan yang tidak terlihat, atau seperti kekosongan yang tidak terlihat apa-apa. Jawab dong. Bentuk Roh Kudus itu tidak bisa dibentuk karena keberadaannya adalah roh, tetapi bukan dalam arti Luga karena tidak terbentuk maka tidak ada. Ya, dia adalah ada. Kita merasakan kehadirannya, ya, kuasanya. Bukan kehadirannya, wujudnya seperti apa? Ya, kalau bentuknya itu, yang berbentuk itu adalah hanya makhluk hidup, makhluk ciptaan yang berbentuk itu. Tapi kalau Allah yang pencipta itu, ya tidak berbentuk, ya, karena Allah itu adalah roh. Izin, sebentar. Bang Luga, Pak Pendeta, izin. Biar diskusi ini ada agar hikmat, lebih baik bergiliran, jangan tebang tindih seperti anak kecil kayaknya. Bapak, saya tahu Bang Luga debater udah senior, Pak Pendeta orang berilmu, orang beretika.
bergiliran. Ya, Kita ya. yang dengar, Ya. jadi Oke, dapat oke. poinnya, gitu ya. Ya. Ya, silakan Jadi pertanyaan saya bergiliran yang terakhir. teratur, gitu ya. Oke. Silakan dilanjut. Oke. Pertanyaan saya terakhir, bagaimana wujud asli Roh Kudus di dalam kekekalan itu? Contoh, apakah dia seorang wanita, ataukah seperti hewan, ataukah seperti ketiadaan, atau seperti angin? Jawab. A, B, C. A, B, atau C? Roh Kudus itu Angin. tidak berbentuk luga tambunan, Berarti ya, angin. tidak berbentuk, Udah cukup. ya, karena Roh Kudus itu, ya, artinya itu makhluk, artinya roh ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya, ya, 1 triliun pun orang percaya, ya, Roh Kudus pun hadir di dalam hati orang percaya yang 1 triliun banyaknya itu. Jadi itu yang disebut Allah yang roh itu, artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, transenden. Ya, tetapi bukan dalam Bentuknya yang arti, saya tanya. ya, bahwa Bentuknya, karena bukan dia cara tidak kerjanya. dia tidak berbentuk, dia tidak ada. Dia ada. Ya. Dia ada, tetapi Oke, tidak oke, terbentuk, karena yang terbentuk itu adalah makhluk ciptaan. Ya, seperti Oke, oke, kita cukup, ini cukup. manusia kan Tuhan sendiri yang membentuk kita menjadi manusia, punya fisik. Ya, kalau Allah yang pencipta itu tidak terbentuk. Ya. Oke, cukup. Oke. Gimana? Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pendeta Depli ini sebenarnya pendeta sesat, karena dia mengatakan Roh Kudus tidak punya wajah, tidak punya bentuk, alias seperti angin. Titik. Sampai di situ aja, titik. Lalu kalau saya menjelaskan Roh Kudus lebih dari sosok bentuk angin, karena dia adalah kopian dari dia adalah wujud asli dari Hawa. Hawa itu diciptakan menurut rupa dan gambar Roh Kudus. Hawa itu perempuan, maka Roh Kudus itu gambarnya adalah perempuan. Demikian juga Allah Bapa. Ayatnya Allah Bapa berapa itu lu, Ga? gambar Ayatnya dari berapa Adam. lu, Ga? Kita baca lu, Ga. Kita Kejadian baca. 1 ayat 27. Oke, Kejadian 1 ayat 27 kita bacakan. Dari Jangan kita baca dulu biar dari jelas. 26 kau baca. Oke. Dari 26 supaya jelas. Kejadian 1 Silakan kau ayat baca. 26 27. Saya ingatkan waktu untuk Bang Depi dan Bang Luga adalah 10 menit lagi. Silakan. 5 menit, 5 menit. Iya, baik. Terima kasih. 5 menit. Iya, baik. Iya, biar kami selesaikan ini dulu ya, Bu ya. Iya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27, beginilah firman Tuhan, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di mana di sini, Jelaskan, Luga? Pertanyaan saya di sini, di mana Roh Kudus bahwa perempuan di sini? Di mana? Iya, Datanya makanya kau mana? dengar, Roh Kudus itu kan Allah kan, menurut agamamu kan, menurut gerejamu, Roh Kudus itu kan Allah, betul? Salah satu pribadi Iya. Allah. Di Kejadian 1 ayat 27 itu disebut Allah, berarti termasuk di situ Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang, marilah kita, Bapa dan Roh Kudus. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu menurut rupanya, bukan menurut kambingnya Tuhan. Lalu Tuhan memanggil monyet, kamu kuciptakan dulu menurut gambarmu ya. Ini menurut gambar wajah gantengnya Tuhan. Diciptakannya lah Adam, makanya Adam jadi ganteng. Nah, Roh Kudus juga begitu. Wajahnya Roh Kudus itu wanita yang paling cantik di alam semesta. Diciptakannya lah satu makhluk yang segambar dengan dirinya, jadilah Hawa. Nah, inilah perempuan ini semua keturunan Hawa. Makanya kesimpulannya Roh Kudus itu perempuan, karena Allah yang adalah Roh Kudus menciptakan perempuan itu menurut rupa dan gambarnya. Ngerti? Kalau nggak ngerti udahlah masuk neraka lah, capek kau ngajarin kau. Udah cukup.
Bukan nggak ngerti, memang kamu Luga yang sudah mulai nggak waras di sini, ya. Karena dari tadi saya sudah menjelaskan, ya, kejadian 1, ya, pasal 1, kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 pun di sana, ya, Allah itu tidak berbentuk. Saya bacakan sama Anda, ya. Ya, dari ayat 1. Kau baca Ya, yang ayat 27-nya, jadi dari jangan dari kemana-mana. sini Mau ya, lari jadi aja dari kau. sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Ayat Allah 27-nya itu apa ya artinya tidak itu ayat berbentuk 27? Luga Tambunan. Loh, laki-laki Ya. itu menurut gambar Oke, itu saya tidak bacakan berbentuk ya. sih. Laki-laki berbentuk gak sih? Gimana? Ini orang laki-laki diciptakan menurut gambar Allah, maksudnya apa? Coba jelasin. Laki-laki Perempuan itu diciptakan menurut gambar diciptakan Allah. menurut gambar dan rupa Allah ialah. Nah udah, Oke, berarti oke. rupa Allah seperti apa? Dengarkan dulu Luga. Aduh, Ya. banyak kan ngomong nggak nyambung, ini capek gue. Aduh. Gimana? Dengarkan dulu, Udah selesai? ya. Terakhir, Sabar dulu, Bu. dari Bang Depi Sabar ya. dulu. Aja kasih komentar Statement, ya. statement terakhir Saya dari rasa Bang cukup. Depi, silakan. Iya, baik. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya adalah bukan secara fisik, tetapi apa? Ya, yaitu Tuhan itu memberikan akal budi kepada manusia. Ya, karena Tuhan itu berakal budi juga. Kedua, moralitas. Ya, Fisiknya karena Adam mau Allah diapain? itu- Fisiknya Roh Kudus Sabar mau dia, dulu. fisiknya perempuan itu gambar siapa? Makanya kau belajar bukan Kamu fisik nggak yang menjawab pertanyaan orang. ketika Kamu Tuhan ngomong sendiri. mengatakan Terus ya fisiknya Adam menurut dari gambar siapa? dan rupa Gambarnya. itu bukan berbicara fisik Luga. Kok bukan berbicara tuh ayatnya gimana? Bukan Ini berbicara nggak mau fisik dia tuh dengarkan ayatnya nih karena gimana? ketakutan si Luga kalau saya bacakan ini Bukan nggak berani dia karena ketakutan, kamu lari pemahamannya terus, udah nggak keliru. bisa Bang sentuh Luga, pertanyaan ya. orang. Biarkan Pak Pendeta bikin statement berdasarkan data dulu, Bang Luga baru memberikan statement balik, kan gitu. Itu kan lebih tertib, kita yang dengar juga lebih enak, Bang Luga. Kita hormat kan sama Bang Luga ya. Silakan lanjut Pak Depi. Pak Pendeta, silakan. Ya, baik ya. Yang segambar dan serupa dengan Allah oleh Adam itu adalah yaitu satu akal budi. Ya, dikasih akal. Ya. Kedua, moral. Ya, makanya manusia itu harus punya moral karena Allah itu bermoral juga. Ketiga adalah punya kehendak bebas. Ya, makanya Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada Adam di Taman Eden itu. Mana yang engkau pilih? Engkau pilih untuk mengikuti perintahku atau godaan dari si jahat. Ya, punya kehendak bebas. Ya, ketiga adalah ya kemampuan untuk menjalin hubungan, untuk berelasi ya kepada Allah itu sendiri, artinya punya hubungan yang khusus untuk Allah itu. Ya, keempat adalah ya sebagai pemimpin, penguasa. Makanya ketika Tuhan telah menciptakan Adam di Taman Eden itu, dia memberikan kuasa ya untuk memimpin semua, untuk di bawah kekuasaannya semua binatang dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di Taman Eden itu, artinya bisa berkuasa. Ya, itulah yang segambar dan serupa dengan Allah, bukan secara fisik. Kalau Allah kita tadi adalah Allah itu Oke. adalah roh. Oke, Ya. cukup. Oke, cukup ya. Udah. Saya udah nangkap. Sekarang saya terakhir ya. Kamu mengatakan bahwa manusia itu yang segambar adalah moralnya, tingkah lakunya, kepemimpinannya, tetapi fisik itu tidak perlu ada. Coba bayangkan, seandainya sifat kamu seperti sifat Allah, tingkah laku kamu seperti sifat Allah, tetapi badanmu badan babi, kira-kira terhormat nggak kau? Tapi pikiranmu seperti Allah, tingkah lakumu, laku pemimpinanmu seperti, tapi badanmu badan tikus dan anjing, terhormat nggak kamu? Kalau saya nggak mau, karena kenapa? Yang namanya sifat itu harus sejalan dengan fisik. Contoh, kalau kamu anjing, maka sifat kamu seperti anjing. Tapi kalau kamu menjadi manusia, maka sifat kamu seperti Allah. Makanya Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia itu segambar dengan kita, bukan segambar dengan anjing, tapi segambar dengan dirinya.
makalah jadilah dia laki-laki. Apakah fisik itu penting? Terlalu penting. Kalau kamu berjalan tanpa fisik, cuma jantung kamu yang jalan, tapi sifat kamu sifat Allah, paling kamu dilempar orang. Yang membuat kenapa binatang-binatang itu takut sama manusia? Karena gambar fisik manusia itu serupa dengan Allah. Makanya Tuhan berkata, marilah kita jadikan gambarnya seperti kita supaya berkuasa. Jadi saham dari fisik itu mempengaruhi sifat-sifat. Kalau badan kamu badan anjing, kamu ketemu singa, pasti kamu dimakan. Percaya deh. Kalau misalnya badan kamu badan babi, tapi kalau badan kamu badan manusia, ketika kamu bertemu singa, singa mikir 2 kali untuk bunuh kamu. Kenapa? Karena fisikmu itu mahal. Ya, fisik perempuan dan laki-laki mahal. Nah, kalau kau kan ajaran yang meniadakan fisik, cuma sifat. Lalu fisik kamu ini ide dari anjing mana? Sifat mana yang ini kan ciptaan Tuhan, karena kau diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Hendaklah kau sadar, jangan kau meremehkan fisik kamu. Itu bukan berbicara fisik, itu cuma berbicara sifat. Lalu fisik kamu siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat kamu seperti ini? Bukan Tuhan, karena laki-laki diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Jadi saya rasa cukup, udah nggak perlu dilanjutin lagi, udah nggak perlu dibahas lagi. Silakan. Oke, terima kasih. Itu ya closing statement udah ya Bang Devi dan Bang Luga. Akhirnya setelah saya memberikan waktu kepada Anda berdua 30 menit, ternyata tidak menemukan kesepakatan juga. Saya izin turunkan Bang Devi, Bang Luga ya. Terima kasih ya. Oke, Terima kasih ya. silakan. Iya, Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz Nabi Luga. Ya, teman-teman itulah ya. Saya tidak sekalipun ikut tentang konsep ketuhanan, bagaimana mereka berdiskusi berdua. Saya telah memberikan ruang kepada mereka. Alhamdulillah tidak terjadi hujatan ya. Sekarang saya ingin berbicara dari apa yang saya sampaikan. Saya tidak menyinggung mereka. Saya tidak mau menyinggung mereka. Saya akan mengatakan, saya akan menyampaikan satu ayat dalam Al-Qur'an. Mari kita baca sama-sama. Ada Mbak Sri, ada Bang Kholik, ada Om Mamia, mungkin bisa dicek. Kalau salah bacaan saya mohon dikoreksi. Surat Al-Hajj ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi yujadiluna fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir. Dan di antara manusia, teman-teman, kalimatnya di antara manusia. Bukan bainal muslim, bukan bainal mu'min, bukan bainal muttaqin. Bukan hanya orang-orang muslim, bukan hanya orang-orang mukmin, muttaqin, bukan. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Yujadiluna, berdebat, berdiskusi. Fillah, tentang Allah, bighairi ilm, tanpa ilmu. Wala hudan, tanpa petunjuk. Wala kitabim munir, tanpa petunjuk kitab yang munir itu maksudnya bercahaya, tapi maksudnya sini yang memberikan petunjuk, cahaya, ya, jalan, seperti itu. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan sampai kita berdebat. Kalau kita tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Karena kalimat saya tidak tahu itu adalah bagian dari ilm, bagian dari pengetahuan. Bukan, jangan takut dibilang bodoh. Katakan memang saya tidak tahu. Saya akan selalu mengatakan ketika ada pertanyaan, kalau saya tahu saya jawab. Saya tidak tahu buat PR. Selesai. Nggak peduli mereka mau bilang kita nggak tahu. Memang kita nggak tahu kenyataannya. Jadi jangan jadi orang sok tahu. Gitu ya. Oke. Kita sapa dulu, ada Oma. Assalamualaikum Oma Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri. Oma ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi sampaikan, udah diterangkan. Mbak Sri, gimana pendapatnya tadi tentang itu Bang Holik? Silakan Bang Holik. Ya Ustazah, kalau saya kan sering ketemu Bang Luga di kemana-manapun ya. Kalau kita mendebat Bang Luga, kita berarti kita sejajarkan diri kita dengan Bang Luga, dengan Luga. Jadi jangan sampai lah kita sejajarkan, ibaratnya kita downgrade kan ibaratnya. Ya biarkan dia dengan penafsiran dia dengan keilmuannya dia, biarkan dia dengan pendapatnya dia. Dan toh kita nggak ngaruh apa-apa buat kita kan, ibaratnya kan gitu. Jadi biarkan saja.
Ya seperti itulah, makanya Ya. kita bersyukurlah kita jadi orang Islam, jadi umat Islam itu bersyukurlah kita diberi akal, kita ada mursyid, kita ada kitab yang jadi panduan, kita bersyukurlah agar kita tidak Ya, tersesat. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam. Saya sendiri baru merasakan nikmat Islam itu di usia yang ke-32 tahun. Ketika saya menikah usia 30, 30 saya ke Riyadh, saya sekolah, saya belajar. 32 saya belajar tentang kalimat la ilaha illallah, saya sampai 3 kali ikut, udah lulus tapi sampai 3 kali. Di situ saya benar-benar merasakan, ya Allah, inilah nikmat Islam gitu. Dan kalau kita mau mengambil pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dulu beliau berdakwah, beliau tidak mencaci, beliau tidak menghujat, beliau tidak memaki, dan beliau tidak pernah membalas. Jadi apalah kita sekarang ini ya, kalau hanya sekedar cacian, hujatan, fitnah, semua segala macam itu nggak ada apa-apanya. Nggak sebanding. Surat At-Taubah ayat 128. Saya selalu tidak bisa menahan air mata ketika membaca surat At-Taubah ayat 28. Surat At-Taubah itu tidak diawali dengan bismillah, karena ayat pertamanya baro'atu minallahi minalladzina ahadtu. Jadi baro'ah itu pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, di ayat 128 ayat terakhirnya, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri yang sangat kasih sayang, yang sangat kasih sayang kepada umat, kepada kaumnya, kepada orang-orang yang beriman. Ya, fa in tawallau, tapi kalau kalian berpaling, fakul, katakanlah, kalau orang-orang kafir berpaling, menghina, mengatakan Nabi gila, Nabi sihir, kena sihir semua segala macam, fakul, katakanlah hasbi Allah, katakanlah cukup bagiku Allah, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi cukup bagiku Allah, hanya kepada Allah kami bertawakal, Allah yang mempunyai arsy yang agung. Selesai. Jadi tidak perlu kalau saya menaikkan orang-orang Muhammad. Saya menaikkan orang-orang Kristen yang bertanya, yang mau tanya, oh ya Islam, kenapa di Al-Quran ayat segini begini, kenapa di sini? Menurut dia yang tidak tahu, kita nggak boleh menjudge. Menurut dia yang tidak tahu, ini bertentangan. Tapi kita coba jelaskan. Tapi kalau mereka sudah mulai menghujat, saya akan turunkan. Selesai. Ya, jadi kita harus, siapa sih suri tauladan kita, siapa uswatun hasanah kita kalau bukan Rasulullah, ya kan? Rasulullah berdebat, Rasulullah itu sampai terakhir apa? Kalau memang kalian tidak percaya tentang kisah Isa alaihissalam, mubahalah. Selesai. Akhirnya ada yang datangkah? Ada yang datangkah pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani ketika diajak untuk bermubahalah? Nggak ada yang datang gitu. Nah, silakan. Subhanallah. Kalau saya kan ini Ustazah, izin, kalau saya kan memang bukan ahli tafsir, bukan ahli kitab. Saya tahu, saya pernah ngaji, cuma saya kan bukan ahli kitab, bukan ahli tafsir. Cuma saya memberi pemahaman kepada ibaratnya ada yang bertanya sebatas level mereka. Kalau kita pakai ilmu yang kita dapat, yang kita ada, nggak bakal bisa kena, nggak bakal bisa dapat poinnya. Jadi kita sejajarkan diri kita dengan mereka yang bertanya, Ustazah. Kalau untuk saya pribadi seperti itu. Makanya kalau saya di room di komol-komol manapun, saya jarang naik, saya nggak mau naik karena cara penyampaian saya dengan cara penyampaian ustadz-ustadz yang lain, seperti saya penyampaian saya dengan seperti penyampaian ustadz ini pasti berbeda, kan gitu. Makanya saya sebatas mereka bertanya seperti apa, kita jawab dengan lugas. Kita mencoba memposisikan kita seperti apa yang dipertanyakan oleh mereka. Jadi kita tidak harus memakai balaghah, kita nggak harus memakai ilmu mantik, nggak usah pakai tafsir apapun, sebatas mana yang dipertanyakan oleh mereka aja. Misalkan poligami, terus dipertentangkan seperti ini, seperti itu kan. Berarti poligami dipertentangkan tapi zina diiyakan di pihak sebelah kan, ibaratnya. Kita kampanye di situ aja, nggak usah. Saya nggak pernah jauh-jauh ke ilmu fikih, nggak pernah.
Itu Ustazah kalau saya pribadi Ustazah. Tafadhol Ustazah, silakan dilanjut. Ustazah. Nah, tuh. Silakan Oma atau Mbak Sri, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, kalau aku ya kita memang bersyukur banget jadi muslim itu. Antara Tuhan itu udah fix kita cuma satu Tuhan, tidak diperdebatkan lagi gitu. Oke, lalu Ada suara nggak? kalau Mbak? kata Oma gimana? Ada, jelas. Lanjut Mbak Sri. Kita sebagai Islam kita tak perlu berdebat lagi antara sama-sama Islam. Cuman kita menjelaskan mana yang tidak tahu kita jelaskan. Ya Bunda. Ya, betul. Tuh Oma dibesarkan katanya. Oma dibesarkan. Udah Oma aja yang dibesarkan lah. Jangan besarkan Oma, jangan sayang, jangan. Lagi pula misalkan gini ya, muslim sedangkan muslim itu misalkan ada perselisihan, itu bukan dari akidah, bukan dari ketauhidan. Biasanya perselisihan itu dari syariat, dari tata cara gitu aja kan. Jadi kalau masalah Dia tak baca Al-Quran, dia mungkin tak baca nih sampai habis, sepertengahan saja. Makanya kadang ada yang berdebat apa namanya ya? Berdebat antara di titik berdebatnya di titik nih, mencari apa namanya yang baca Al-Quran mungkin rasanya tak tahulah. Bunda Sarah kalau Oma lihat, makanya Oma tenang, maksudnya tenang karena Oma sering baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran semua kita belajar di Al-Quran, semua cukup. Yang baik, yang buruk, yang menyenangkan hati, yang mengabulkan hajat kita, yang apa semua ada di Al-Quran. Tidak ada lagi kalau rasa Oma tidak sekolah kan Bunda, tidak sekolah, cuman Oma alhamdulillah Oma bisa baca Al-Quran untuk Oma, yang baik, yang buruk. Kan Bunda? Ya, betul. Kita naikin lagi, ada tamu nih, naikin lagi Oma. Bapak bangsa apa nih? Bang Holik, silakan Bang Holik. Selamat siang Pak Bang Saraja. Iya. Aduh, berisik banget. Berisik banget. Belum. Selamat siang, Islam atau Muslim? Islam atau Muslim? Kristen atau Muslim? Halo. Ini mau nge-report dia. Suzon deh. Pembantai mitos. Halo, pembantai mitos nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari salamnya sih Muslim ya, Bang ya? Alhamdulillah. Muslim sejak lahir, saudara. Oh, alhamdulillah. Oke. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, saya dengar tadi ya. Sebenarnya penafsirannya itu agak berbeda-beda, beda kita saudara-saudari. Kalau dalam Islam penciptaan manusia ini sudah jelas, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'al khalqal insana min tin. Bang, jadi kokoknya terlalu tinggi. Nah, bisa dikecilkan sedikit? Bukan volumenya, bukan volumenya yang dikecilin, tapi ekonya terlalu tinggi tadi. Mana ya? Saya enggak pakai alat ini ya. Mungkin saya cabut dulu, mungkin handset ini handset. Halo. Gimana? Ya, sekarang udah bagus. Iya. Yes. Ya, kita di Al-Quran sudah jelas bahwa Allah itu menciptakan segalanya sesuai ukuran-ukurannya, biqadar, sesuai ukuran-ukuran, bukan segambar Allah. Karena Allah itu tidak serupa. Di dalam Bible dia itu bukan seperti itu, bahwa Allah lah mempetakan gambar manusia sesuai peta Allah, artinya Allah konsultannya yang merancang seperti itu.
Itu salah paham ya. Mungkin penulisnya atau yang berkata penyampainya bahwa Allah itu menciptakan segambar kita ini. Segambar sebagai wujud dari Adam itu sendiri. Karena Adam segambar begitu Adam, ya kita segambar Adam. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah jelas bahwa masalah roh kita jelas bahwa roh itu ciptaan sesuai Sajadah ayat 9. Summa sawah wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afdata qalilan ma tazkurun. Penciptaan dengan jiwa jelas. Fungsi-fungsinya apa itu jiwa, ya. Wa nafsi wa ma sawah, penyempurnaan penciptaan jiwa. Fa alhamaha, Allah memberikan ilham kepada jiwa. Fujuraha, ya, jalan kefasikan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Jadi kita bukan cuma roh suci. Karena roh ini tidak pernah kotor yang mengotori jiwa kita. Fungsinya roh apa? Itulah menghidupi jasmani dan rohani kita. Sesuai Sajadah ayat 9. Dialah roh itulah yang dapat kita mendengar, melihat, dan hati. Nah, ini harus dipahami ya di dalam Al-Quran. Summa sawwa wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afdata qalilan ma tazkurun. Kemudian Allah meniupkan roh ciptaannya yang menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Qalilan ma tazkurun, hanya sedikit yang mensyukurinya. Maka untuk mengingat Allah, ya, kita harus berbuat. Jangan imani saja. Menyembahlah kita sebagai jasmani dan rohani. Sebentar, bukan saya Allah itu roh, sembahlah Allah dengan roh. Artinya kita menyembah Allah dengan jasmani dan rohani gitu. Karena Allah itu gaib, Allah iya. Ustaz, saya kayaknya jadi kita beriman suaranya Pak Angon bukan sih? Iya. Suaranya Pak Angon bukan ini? Halo, assalamualaikum. Suara Pak Angon bukan ini? Saya Pak Darman, Pak. Oh, baru kenal saya kita ya? Darman Andi, Pak Haji Darman, ini saya nih. Di mana? Ya, saya debater Pak Darman. Pak Darman. Oh ya, Pak Darman. Oke, Pak Darman. Masya Allah. Saya tahu, izin. Saya tahu beliau. Jadi saya debater itu sejak masih di Facebook deh. Sampai gabung di YouTube. Oke. Ya, saya tahu beliau. Silakan. Bang Holi tahu ya? Oke. Silakan dilanjut. Iya, berbicara tentang ini kan Pak Haji Darman yang tempoh hari berdebat yang mengira Ahi Goldian Oten. Dia salah paham. Saya tahu beliau. Lanjut lagi. Bang Kholik, Mbak Sri silakan kalau ada Oten mau dinaikkan. Tapi baterai aku udah mau habis loh. Teman-teman, baterai aku baterai aku tinggal sedikit. Ya Ustazah, dirungkatin aja dulu Ustazah. Di lain waktu bisa disambung lagi Ustazah. Jangan terlalu dipaksain. Gimana ya? Dirungkatin aja nggak apa-apa. Soalnya nggak bawa charger. Ini banyak yang mau naik tapi kayaknya muslim semua ya. Ya muslim. Tadi aku hapus-hapusin minta naik lagi. Oh iya. Host hadapi Oten harus garang. Izin follow Pak Ustadz. Ya, Ustadz Darman, terima kasih banyak. Jazakallah khair sudah naik ke sini ya. Aku kayaknya harus off dulu karena baterainya tinggal 40%.